Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambarkan sedikit jadi aplikasi ini bernama Saksi Pintar. Kemudian di bagian atas itu ada toggle. Toggle ini memunculkan dan menghilangkan menu. Ini akan sangat bermanfaat pada simulasi penggunaan di mobile. Jadi dia hanya akan tampil ketika kemudian di sini ada notifikasi bagi admin, begitupun di sisi saksinya nanti atau mungkin akan ada notifikasi berupa pesan dari tim ke operator maupun dari operator ke tim. Dan notifikasi juga berfungsi ketika si tim atau saksi tersebut melakukan update, termasuk ketika di TPS-nya sudah mulai perhitungan, maupun misalnya ada saksi yang logout, otomatis ketika dia logout aplikasi akan mengirim koordinat lokasi dari si saksi terkait. Nah, dalam hal ini di aplikasi Android nanti pada saat saksi login itu lokasinya terkunci, pastinya dia hanya bisa login di area TPS terkait. Karenanya nanti setiap data TPS itu disertai dengan koordinat sesuai dengan yang telah ditetapkan di PIN. Kemudian terkait dengan usernya, nanti ini user saksi maupun tim bisa mengganti akunnya masing-masing, baik password dan data serta targetingnya. Kemudian di bagian dashboard depan ini jumlah real time suara di setiap desa akumulasi dari beberapa TPS. Misalnya di sini kita lihat maka saya berarti dari 10 TPS maka saya lihat suara yang masuk untuk calon kita itu sudah 96. Sementara untuk kelurahan Minasat Tekne itu sudah 696 suara. Kemudian di bawahnya ada TPS update, itu perhitungannya per kecamatan. Kemudian terlihat proses perhitungan per desa, sudah di angka berapa. Kemudian total suara yang masuk, dalam hal ini total suara seluruh partai dan seluruh caleg. Jadi total suara berapa itu akan disinkronkan dengan berapa jumlah total DPT yang ada di dapil tersebut. Kemudian disinkronkan lagi dengan total pemilih hadir di dapil tersebut. Karenanya mekanisme pengisian nanti pengiriman data adalah ketika proses pemungutan suara telah selesai dan masuk ke tahapan perhitungan suara, saksi terlebih dahulu mengambil atau memotret daftar hadir, formulir daftar hadir atau C7, formulir C7 atau daftar hadir, di mana daftar hadir itu akan menampilkan jumlah total pemilih yang hadir di setiap TPS. Itu nanti akan disinkronkan dengan berapa total jumlah kertas suara yang digunakan, kemudian berapa DPT yang ada di TPS tersebut. Nah, ini untuk skala keseluruhannya, total suara yang sah, kemudian berapa jumlah total DPT-nya, dan berapa total yang hadir dari keseluruhan TPS di dapil terkait. Untuk view informasi lebih detailnya akan ditampilkan nanti di reporting. Kemudian untuk calon terkait, calon kita sendiri, total data yang sekarang masuk itu sekian, kemudian grafisnya TPS yang sudah melakukan perhitungan dan TPS yang belum melakukan perhitungan. Total suara yang masuk dan berapa total suara yang belum masuk dari hitungan mapping atau target awal. Jadi setiap TPS nanti memiliki target, misalnya di TPS sekian, targetnya sekian, itu nanti sinkron dengan di bagian bawah, misalnya TPS 1 targetnya 24, hasilnya 60, berarti perhitungannya akan terlihat di sini. Kemudian jumlah TPS selesai, di sini akan terlihat berapa jumlah TPS. Total TPS misalnya 967, yang terhitung itu sudah
selesai melakukan perhitungan itu 70%, itu akan terlihat di sini dan terlihat berapa jumlah suara yang kita peroleh dari TPS yang telah melakukan perhitungan. Kemudian grafik suara partai. Grafik suara partai ini adalah seluruh suara yang diperoleh oleh partai. Jadi nanti di sini ada partai A, partai B, partai C, partai D, partai E, Demokrat, Golkar, dan lain sebagainya. Itu akan terlihat grafiknya dan berapa suara yang mereka peroleh dari total keseluruhan caleg di partai tersebut. Kemudian langsung terakumulasi menjadi partai yang tertinggi perolehannya di dapil tersebut. Bukan seluruh dapil. Jadi untuk menghitung potensi peraihan atau raihan terhadap kursi ketua DPR itu masih belum bisa kita kalkulasi di sini karena ini per dapil daerah pilih. Kemudian partai yang memiliki suara paling rendah, artinya seluruh calegnya ditotal dengan suara partai terendah. Kemudian TPS yang berproses, kemudian TPS yang sudah selesai, kemudian caleg tertinggi. Nah, ini caleg tertinggi internal partai. Jadi akan terlihat caleg tertinggi internal partai di sini dalam bentuk fotonya nanti, kemudian di sini dalam bentuk perolehan suaranya. Misalnya caleg atas nama UT, dia meraih 55% dari total PPT yang ada di dapil terkait. Kemudian perolehan kedua di internal partainya, jadi seluruh partai itu ini 20% itu baik. Jadi ini untuk hitungan eksternal suara caleg tertinggi di lintas partai di satu dapil. Sementara ini caleg tertinggi di internal partai. Kemudian ada rekap desa hasil suara TPS tertinggi. Jadi ini internal juga. Jadi misalnya calon A, kita sistem ini digunakan untuk calon A, di TPS mana suaranya paling tinggi. Untuk kita kawal, untuk kita jaga selanjutnya. Kemudian TPS mana yang rendah. Nah, untuk rendahnya ini nanti kita lihat di bagian ini. Jadi di sini ada top performance saksi. Saksi terbaik itu diurut dari yang nanti meraih nilai tertinggi. Kemudian disinkronkan dengan targetnya di TPS-nya, kemudian hasil yang diperoleh ini bisa di sort by kecamatan. Kemudian di bagian kiri ada panel menu. Yang pertama master data, kemudian master TPS. Master TPS ini nanti berisi koordinat nama TPS, kecamatan, desa atau kelurahan, nomor TPS, jumlah pemilih, jumlah kertas suara cadangan, kemudian ID TPS-nya, kemudian siapa yang bertugas, nanti di-trigger ke akun saksinya. Kemudian ada master partai, kemudian master caleg. Master caleg ini berisi nama dan nomor urut. Jadi nanti seperti aplikasi Quickcom sebelumnya yang di Android, nanti tinggal memilih, saksi tinggal pencet, tidak ada melakukan aktivitas input kecuali pelaporan. Kemudian di perhitungan suara nanti ada suara partai, ada suara caleg. Nah, di sini nanti di perhitungan suara itu menggunakan metode klik. Ketika calon A berhasil memperoleh suara nomor urut sekian, maka diklik. Dan itu bukan hanya terbatas pada caleg internal partai atau caleg partai yang kita handle, tapi juga ikut menghitung perolehan suara caleg partai lain, sehingga kita bisa mengetahui ketika caleg melakukan kecurangan. Misalnya suaranya bertambah atau bagaimana, itu bisa kita tracing sejak awal sebelum rekapitulasi tingkat kecamatan. Kemudian suara partai, suara caleg itu hampir sama. Kemudian foto bukti
Foto bukti ini nanti mencantumkan 5 formulir yang harus ada. Yang pertama C7, daftar hadir, ini yang harus difoto dan ini disusun berdasarkan mekanisme prosedur regulasi di TPS. Jadi setelah pemungutan suara itu kita foto C7 daftar hadir. Setelah itu kita foto C3 atau kejadian khusus. Ada formulir ketika ada kejadian khusus, kecurangan atau bagaimana yang terjadi di TPS itu akan diisi di formulir kejadian khusus, dan formulir kejadian khusus ini adalah salah satu formulir yang menjadi ukuran bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan jika terjadi sengketa di pemilu. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya di MK. Pada saat persidangan di MK itu meminta foto kejadian khusus. Jadi jika tidak ada kejadian khusus, tidak ada formulir, sekuat apapun gugatan itu akan mental. Kemudian selanjutnya adalah formulir de plano atau rekap tali. De plano ini yang ditempel di papan tulis atau dinding yang berupa bilangan-bilangan tali. Itu juga perlu kita harus foto karena nanti disinkronkan dengan formulir C1, di mana C1 ini sudah berisi rekapan mulai dari jumlah DPT, jumlah DPTB, daftar pemilih tambahan, kemudian berapa jumlah kertas suara rusak, kertas suara yang masuk, kertas suara batal, kertas suara dan lain sebagainya itu akan ada di sini. Kemudian C5 atau surat suara cadangan. Nah, di sini ada sertifikatnya juga, formulirnya juga, di mana bisa memperkuat kita melakukan gugatan di rekapitulasi tingkat kecamatan, kabupaten atau bahkan di MK ketika potensi kecurangan dengan memanfaatkan surat suara cadangan, karena ini paling banyak terjadi. Kemudian ada pelanggaran. Di pelanggaran ini berisi catatan-catatan dari saksi. Jika ada kejadian itu langsung bisa dicatat di sini. Kemudian laporan ini berupa file foto jika ada hal-hal yang terjadi pada saat pemungutan atau perhitungan, silakan difoto dan dikirim melalui ini. Kemudian ada fitur chat ini apapun kejadian yang ada di TPS mulai dari sebelum pemungutan sampai setelah selesai perhitungan tungsura itu bisa dilaporkan di sini dan langsung masuk ke admin. Nanti admin akan meneruskan ke tim kecamatan atau tim desa atau tim hukum di kecamatan ataupun tim desa untuk membantu ke TPS jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini fitur-fiturnya. Kemudian di bagian bawah ini cuma settingan yang akan memudahkan ketika kita ingin ganti-ganti warna atau ganti layout atau mau lebih lebar, itu bisa di setting dari sini. Oke, mungkin sekian dulu. Nanti update-nya akan kami informasikan, bisa di testing secara online nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.